Ya, halo pemirsa dimanapun berada. Sekarang saya udah berada di kediaman Pak Yamin. Jadi di sini saya akan ngobrol dengan Pak Yamin ya, berbicara tentang sejarahnya Tengku apa itu tadi? Tengku Laubahun. Tengku Laubahun ya, Tengku Laubahun. Tengku Laubahun ini berasal dari Aceh. Nah, beliau ini tujuannya ke Tanah Karo ini untuk menyebar agama Islam ya ke Tanah Karo ini ya. Ya. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan ngobrol dengan Pak Yamin ya, bagaimana sih sejarahnya Tengku ini gitu ya. Oke, Pak Yamin. Ya. Ini tentang Tengku Laubahun ini. Ya. Ini Pak Yamin bisa nggak ceritakan sejarahnya ini, Pak? Tujuan dia ke sini itu gimana? Untuk apa? Terus tahun berapa dia ke sini gitu? Iya, gini. Sejarahnya dulu Tengku Laubahun ini kita dulu mengambil sejarah dari Desa Lingga. Dari Desa Lingga, iya. Nah, dulu ada kerajaan di Linggaraja. Di Linggaraja, sakit raja di Linggaraja. Iya. Ya. Lantaran sakit dia, maka ditanyalah Datu. Datu. Ya, ditanya Datu. Kalau di Ghana sekarang dikatakan guru. Artinya ini kalau kita bilang bahasa pasar orang pintar ya? Iya. Oke. Lalu seorang pintar ini mengatakan kepada raja, anak kesayangan kamu harus diusir. Ia harus dijadikan persilihi. Harus diusir. Nah, artinya persilihi, kalau bahasa Karo persilihi itu sebagai ganti. Nah, supaya penyakit raja sembuh. Nah, maka disuruhlah anak yang bungsu dari desanya atau dari kerajaannya Linggaraja, maka teruslah dia ke Tanah Karo. Sampai di Tanah Karo, maka dibikinlah suatu desa, itu namanya Kutasuah. Iya. Nah, Kutasuah dekat juga dari Desa Lingga ini. Nah, jadi berbululah dia, raja ini, anak yang bungsu ini kemari, maka nampaknya lah tapian ada air situ. Dia timbang air itu sama dengan air yang ada di Linggaraja. Maka terjadi permukiman di sini, maka bertambahlah marga Senulingga. Maka ada juga yang datang marga Senulingga macam-macam lah. Ada dari dairi ataupun dari, maka sudah sehatlah raja itu, maka disuruhlah abangnya mencarinya. Maka dicarinya kemari tidak dapat. Maka dia pergi ke Gayo. Gayo. Iya. Maka di sana pun ada Margalingga. Udah pula tinggal di sana. Jadi disuruh buat dicari. Abangnya lagi, dicarinya ke Alas. Nggak juga bertemu. Lalu dicari lagi. Terakhir ada juga disuruh cari, dia cari ke Aceh. Sempat pula yang abangnya ini di Aceh sudah menjadi raja di sana. Itulah maka juga di Aceh pun ada juga Margalingga. Jadi punya cerita, dia punya dapatlah, maka saudaranya yang bungsu ini ada di sini di Lingga ini. Maka itu senalah Tengku. Tengku Laubahun. Maka dikatakan dia Tengku Laubahun, artinya dia wafat, dimakamkan di Laubahun. Sebenarnya namanya Tengku Amit. Karena dia dimakamkan di situ ya, di daerah Laubahun ya. Iya, itulah maka dia Laubahun. Maka ditanyalah kemari dia sambil mengembangkan agama Islam. Jadi sudah jumpa dia di Lingga ini, maka supaya raja di sini, raja di Lingga, dia menolak agama Islam ini. Kecuali satu ada anak baru, itu Marga Tarigan. Itu pernah masuk Muslim dia. Dia dulu di luar sini dia tinggal di Lokembiri. Namanya Lokembiri ini pun daerah Lingga juga, tapi udah perbatasan dengan Surbakti.
Jadi dengan banyak yang orang iri melihat melihat Tengku, karena Tengku ini dia pandai mengobati. Ada penyakit, semua ludahnya sambil doa saja dibikin. Di ludah ini baik, ludahnya baik. Lalu dia mengembangkan agama itu juga terus ke Sukanalu. Lalu di Sukanalu karena banyak juga di sana datu-datu, ya orang-orang pintar, cemburu dia. Maka cemburu dia lantaran takut dia nggak lagi laku dia mengobati. Kalau Tengku itu setiap dia berjalan banyak pengikutnya. Pengikutnya itu maksudnya manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Karena yang pernah obatnya, karena dia berjalan di sana dia naik kuda dari Aceh. Sudah itu maka dibunuh orang dia di Sukanalu. Yang membunuhnya marga Sinubulan. Sudah dibunuh di sana. Semua, kalau di sana bahasa Karaunya gamit-gamit, semua merusak tanaman. Artinya mau tikus lah, hama lah gitu hama lah itu, semua rusak. Maka ditanyalah orang pintar. Maka dikatanya, karena kawan kalian di sana udah dibunuh, maka diserang. Diseranglah di Telukuru. Artinya Telukuru, marga Sinulingga ini dulu bukan dikatakan Sinulingga, tapi Telukuru. Si Telukuru itulah Surbakti, Gajah, Kacaribu. Di sini dari Kecamatan Sumpapat inilah kira-kira sekarang dikatakan menyerang ke sana. Maka kalahlah orang itu, marga Sinubulan itu. Itulah maka dibawa mayatnya kemari. Jadi rembuk di sini semua, baik itu sebaya maupun apa semua, maka di mana kita tanam. Karena perbatasan antara datang semua, si Telukuru ini di tengah-tengahnya kira-kira Lobahun. Maka sudah dikuburkan dia. Sesudah dikubur dia, semua hama-hama tadi tak ada lagi. Padi pun apa semua sudah melimpah ruah dia. Jadi sampai sekarang, sampai tahun 80-an, dulu setiap tahun itu dipajuk, arti dipajuk, dihormati. Karena tahun 80-an pun, tahun 60-an pun kalau Muslim sudah ada di sini. Karena agama yang masuk ke Lingga ini Muslim dulu. Jadi itulah membuka di Gritennya itu ada kain putih, itu dibuka lalu dibagikan kepada masyarakat yang 3 kuru ini. Sikit-sikit kain putihnya itu. Kalau ada apa, pokoknya ada tikus apa, kalau tancapkan dia di tengah, tikus-tikus itu nggak mau lagi makan padi. Oh, ditancapkan ke ladangnya gitu. Iya, ke ladangnya itu, kayak bendera dibikin gitu. Kalau ada pun nanti apa, ada pun bahu, artinya hujan es, batu, dia nggak kena. Berarti ladangnya nggak rusak tanaman? Nggak rusak. Oke. Itulah maka sampai itu dipuja. Sampai sekarang pun masih ada yang memujanya. Itulah sejarah Tengku Lobahun ini. Kalau tahun 90-an itu masih dipuja. Setiap tahun dihormati dia. Semua masih ada. Lantaran sudah masuk banyak agama ini, tapi membukanya pun dulu yang berani hanya orang Muslim yang masuk. Karena ada pagarnya gitu, kuburan itu. Kalau anjing lompat ke sana mati. Melewati pagar itu ada korek lubang gitu. Tanpa sebab mati? Tanpa sebab mati dia. Itulah sampai sekarang masih dipuja. Masih banyak sekarang itu memberikan sajian. Hanya orang memberikan sajian itu bukan macam dibikin kain 3 rupa apa gitu, bunga-bunga gitu. Hanya doa menurut bagi Muslim, orang Muslim gitu. Berarti yang non Muslim nggak ada memuja ke sana? Ada juga. Oh, ada juga ya. Ada, banyak. Tadi saya mau tanya Bapak bilang waktu itu dia udah dibunuh sama orang di Sukanalu. Iya.
Terus direbut kembali mayatnya gitu, berperang ya. Iya. Itu pada saat direbut itu mayatnya si Tengku ini udah dikubur di Sukarnalu ya, Pak? Enggak dikubur. Karena enggak busuk mayatnya. Oh. Berarti mayatnya itu diletakin aja di jalan gitu. Iya. Berarti itulah yang direbut oleh orang warga di Di sini. Telukuru ya. Jajahan sebaik lingga begitu. Yang tunduk ke sebaik lingga di Telukuru ini. Kenapa mereka mau rebut, Pak? Kenapa nggak mau dikubur di sana aja gitu? Karena makan dikubur sana, orang sana nggak berani ngubur. Lalu di sini baru tahu kan hama-hama itu semua merusak tanaman. Baru tahu kita. Terus lagi saya mau nanya, dia kan berarti seorang sakti ya? Iya. Kenapa dia dibunuh bisa mati, Pak? Karena dia sendiri, kalau kamu membunuh aku, bunuh katanya. Dia yang memberikan tempat pembunuhannya. Maksudnya Bapak tempat pembunuhannya gimana? Iya. Lokasi atau gimana? Iya, badannya itu di situ syarat di situ baru bisa bunuh. Oh, maksudnya titik kelemahan dia gitu gimana? Iya, dia yang kasih titik kelemahannya. Kenapa dia mau kasih ya? Itu tidak tahu kita. Oh, berarti si orang ini udah mencoba membunuhnya, Iya. tapi nggak mati Nggak mungkin. mati, nggak mempan apa gitu. Terus katanya si Tengku ini salah, ini titiknya bukan di situ. Ada gitu. yang membatuk gitu, nembah Tengku katanya. Minta maaf dia, dimaafkan. Ada juga yang bunuh dari sana, dia nggak melawan. Karena dia udah sakti ya. Iya. Lalu kalau kau iri sama aku, kalau bunuh, di sini titik kelemahan katanya. Itulah yang membunuh itu Marga Sinubulan. Berarti dari zaman dulu sampai sekarang ini ya Pak, yang namanya iri-irian itu memang udah tradisi ya? Udah tradisi. Karena di daerah Sukarnalu itu banyak guru, Iya. dia pun ini boleh dibilang guru juga, Iya. mungkin takut tersaingi ya? Iya. Oh gitu. Lalu sambil dia mengobati itu, dia menyebarkan agama. Jadi dulu kan kepercayaan ini lain, masih kepercayaan leluhur. Perbegu masa itu. Perbegu ya. Iya. Jadi nggak sepaham. Dengan si Tengku ini. Iya. Oh. Pak, saya boleh tahu nggak? Itu masa-masa perbegu itu Pak, dia di tahun berapa itu Pak? Kalau Tengku ini meninggalnya itu tahun 700-an lah, 750-an mungkin. 1750 900-700-an gitu ya. Iya. Oke. Berarti pada saat itu maksud saya Pak, perbegu itu stop semua orang nggak menyembahnya lagi itu sekitar tahun berapa yang Bapak tahu? Nggak ada lagi menyembah. Itu tahun 90-an. Kalau Tanah Karo khususnya daerah Lingga. Tahun 90-an ya Pak ya. Berarti lama juga ya, masih ada yang menganut perbegu ya Pak ya. Iya. Jadi untuk saat ini Pak, yang namanya perbegu atau pemenah ya Pak ya, udah total nggak ada atau gimana Pak? Atau masih ada? Nggak ada lagi, kalau di kampung kita ini nggak ada lagi. Udah total ya Pak ya? Udah total. Oke. Tapi sebenarnya kalau di perbegu menurut Bapak itu dulu, kalau menurut keyakinan Bapak itu gimana Pak itu tentang penyembahan kayak begitu Pak? Karena dulu pun penyembahan itu, karena gini, kalau orang Karo sebenarnya, sampai sekarang itu kenyataan, ya agamanya itu sebenarnya sekarang orang Karo ini, baik umpamanya Muslim dia, entah Kristen dia, belum tentu itu kepercayaannya. Jadi maksud Bapak hanya sekedar formalitas negara gitu? Atau jadi maksud Bapak kepercayaan dia itu tetap pada leluhurnya, tapi ia udah beragama. Entah Muslim dia, entah Buddha dia, entah Hindu dia. Iyalah, ya. Tapi agamanya punya Kristen ataupun Muslim, keyakinannya belum tentu ke situ ya. Ke situ. Hatinya belum ke situ. Karena ada istilah orang Karo, kita masuk agama itu ada 3 macam. Apa itu Pak? Satu karena Allah, satu karena sudah, satu karena ulah. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke si Tengku ini. Nah, setelah dia dimakamkan di situ,
Berarti ya apalah yang hama-hama di sana pun udah bersih semua lah gitu ya. Iya. Nah jadi Pak, sempat perselisihan ini kan perang. Iya. Nah itu gimana Pak perdamaiannya? Nggak damai tuh. Nggak damai. Mati-mati gitu ya. Jadi sampai hari ini belum ada kayak perdamaian ya. Nggak ada. Cuman mungkin untuk sekarang ini yang masa lalu itu udah dianggap nggak ada lah ya gitu ya. Iya, Jadi karena sama kita karo itu kan yang udah-udah. mungkin dulu ada kesalahpahaman atau gimana. Iya. Ya contohnya itu di sana di Sukarnalu banyak guru, masuk lagi guru yang dari luar, Iya. dia merasa tersaingin ya kan. Iya. Padahal sebenarnya tujuan dia kan nggak gitu ya. Ya, karena di sana pun dia di Sukarnalu pun hanya datu-datu itu saja yang marah. Kalau masyarakatnya nggak tahu ya, nggak ada ilmu-ilmunya itu enggak. Kenapa Datu itu marah Pak? Apakah karena setiap masyarakat berobat itu harus membayar? Tidak. Jadi kenapa Datu itu harus merasa kayak tersaingin gitu? Kalau sama yang membunuhnya itu bayar. Tapi kalau sama Tengku enggak. Oh iya, maksud yang saya tanya Bapak, berarti Datu-Datu yang di Sukarnalu ini menerima bayaran Iya. gitu dari orang yang berobat. Makanya dia masuknya Tengku ini takut mereka ini tersaingin, nggak ada yang mau sama dia gitu. Iya, karena dulu kalau kita ada berobat, namanya berspukulan. Berspukulan itu kita taruh telur, rokok, sirih, dan uang. Tapi kalau Tengku, ada juga itu sebenarnya dia mengajak masuk Muslim. Iya, iya, iya. Berarti ceritanya si Tengku ini pun agak sedikit bertentangan lah dengan penganut keyakinan yang dulu ya gitu ya. Jadi dia meluruskan dengan menyiarkan agama gitu ya, ya Pak ya. Oke. Nah pemirsa akan menarik juga ya ceritanya ya tentang apa ini ya, sejarah-sejarah terdahulu ini. Makanya sejarah ini pemirsa itu perlu loh dilestarikan. Jadi sejarah kayak begini ini mudah-mudahan kalau kita lestarikan nggak akan hilang sampai selamanya gitu ya Pak ya. Pak, jadi sekarang ini Pak makamnya si Tengku ini Pak terbengkalai gitulah ya? Iya udah terbengkalai. Rumput-rumput udah pada tumbuh gitu. Karena kuburnya situ tengah. Di situ ada pohon beringin keliling, tapi akarnya itu nggak ada yang masuk ke makamnya itu. Di sini pun dia jasadnya, semua nggak ada yang naik gitu. Pohon beringinnya besar Pak itu? Besar, ada 3, besar kali udah. Tapi akarnya itu nggak masuk dia, nggak dipotong, nggak ada orang yang potong. Terus tadi di apanya Pak? Di makamnya itu berarti ada nisan nama dia? Kalau sekarang nggak kita tahu, dulu ada. Nama aslinya tadi Bapak bilang siapa? Tengku Amit. Tengku Amit. Iya. Tengku Amit. Berarti dia dipanggil Tengku Lau apa tadi? Lau Bahun karena dimakamkan dia di lokasi Lau Bahun ya. Bahun, oh ya. Gitu. Oke. Pak si Tengku ini waktu dia kemari itu dia itu berstatus masih lajang ataukah udah masih lajang? Oh, berarti belum menikah ya? Iya, karena disuruh yang sudah Margalingga yang sudah raja di sana yang menyuruh menjumpai saudaranya di Salingga ini. Terus tadi kan Bapak bilang ada satu anaknya yang mesti diungsikan baru sembuh si raja ini. Diungsikan atau gimana? Oh, itu sejarah yang mau masuk dari Salingga ini. Jadi yang maksud saya mau tanyakan, anaknya ini yang diungsikan tuh gimana kelanjutan ceritanya? Enggak tahu ya. Kelanjutan anaknya itu pertama kali dia sini dia ada anaknya 3. Itu dikatakan rumah Gara, rumah Kentang, rumah Tuala. Jadi marga Sinulingga, rumah Gara, rumah Tuala, rumah Kentanan yang 3 ini nggak bisa nanam pisang. Nggak tumbuh-tumbuh? Nggak tumbuh. Pasti dia lain daripada lain. Kalau sekarang udah dipompa begitu, masih kayatan katanya itu. Mati dia. Pokoknya ada aja hama-hamanya. Ada saja hamanya itu. Yang 3 ini. Karena ia orang persilihi. Arti orang persilihi kalau bukan sekarang. Persilihi artinya yang diusir. Jadi kalau persilihi untuk ganti sama roh, dulu dibikin pisang. Itulah maka nggak bisa sampai sekarang masih banyak nggak bisa menanam pisang. Tapi hanya Sinulingga ini, rumah Gara, rumah Tanah, rumah Tuala. Ada satu nenek, yang lain pun rumah Belin, rumah
sebenarnya itu bisa. Oke, cerita yang menarik juga ya Pak ya. Iya. Berarti ceritanya tentang Tengku ini sampai di situlah akhir ceritanya ya Pak ya. Iya. Jadi untuk sekarang ini makamnya udah terbengkalai gitu ya. Iya. Nah pemirsa, itulah cerita apa ya, sejarah tentang pemuka agama yang pertama kali datang ke Tanah Karo ini untuk menyebarkan agama Islam ya. Dan kebetulan beliaunya pun itu seorang yang boleh dibilang guru lah ya, mempunyai kesaktian gitu menurut Pak Yamin ini ya. Jadi beliau itu kalau mengobati orang itu menggunakan air liur ya Pak ya. Iya. Nah, terus beliau tidak mengutip biaya bayaran gitu ya. Bayaran, iya. Nah, jadi Hanya dia mengarahkan untuk masuk Muslim. jadi hanya istilahnya berobat dengan Tengku ini nggak usah berbayar, gratis. Cuman si Tengku ini mengarahkan pasiennya itu untuk masuk ke agama Islam gitu ya. Nah terus masuk beliau itu ke Desa Sukanalu. Di sana kebetulan ada guru-guru ataupun orang pintar juga beberapa yang cemburu dengan beliau, mungkin takut disaingin atau gimana ya. Jadi dia di sanalah dibunuh gitu loh. Nah jadi itulah akhir kata, mayatnya pun dibawa kembali lagi ke desa ini gitu, dimakamkan di sini. Dan hingga hari ini kuburannya udah terbengkalai gitulah ya pemirsa ya. Ya walaupun demikian kan itu namanya juga legenda ya pemirsa ya, harus tetap dijaga. Dan pun semoga makamnya itu walaupun memang nggak ada lagi yang mau menyembah saat ini, mudah-mudahan kedepannya ada pihak tertentu lah yang mau membersihkan rumputnya itu. Jadi seakan-akan makam itu bisa jadi kayak situs gitu ya, walaupun nggak ada lagi yang mau untuk buat penyembahan gitulah ya pemirsa ya. Nah jadi pemirsa, demikianlah cerita singkat ya mengenai Tengku yang menyiarkan, yang membawa agama Islam gitulah ke Tanah Karo ini. Jadi semoga obrolan ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, dan semoga obrolan ini juga bisa menjadi wawasan tambahan ya buat kita semua. Terima kasih ya.